Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan mengenai sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia bersama Ibu Maina Febriani. Ya, barangkali perlu saya jelaskan terkait agenda perkuliahan kita selama 16 kali pertemuan atau selama 1 semester. Pertemuan pertama, kita akan belajar tentang sejarah fungsi kedudukan bahasa Indonesia dan undang-undang kebahasaan. Itu yang akan saya sajikan pada pertemuan secara virtual kali ini. Pada pertemuan ketiga, kita akan belajar tentang ejaan bahasa Indonesia. Pertemuan keempat, tanda baca. Pertemuan 5-6, kosakata. Pertemuan ke-7, kalimat efektif. Pertemuan ke-8, ujian tengah semester. Pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-13, Anda akan presentasi secara bergantian. Jadi dalam satu rombel nanti akan dikelompokkan menjadi 5 kelompok. Lalu setiap kelompok akan presentasi sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Pada pertemuan 9, materi paragraf akan dipresentasikan oleh kelompok 1. Pertemuan ke-10, pengembangan paragraf. 11, konsep karya ilmiah dan reproduksi karya ilmiah. 12, artikel penelitian konseptual dan populer. 13, kutipan dan daftar pustaka. Lalu pada pertemuan 14-15, Anda akan membagikan video kampanye bahasa Indonesia sebagai proses kreatif Anda. Dan ini merupakan tugas individu. Lalu pada pertemuan ke-16, ujian akhir semester. Sesuai dengan namanya, mata kuliah umum bahasa Indonesia. Di mata kuliah ini kita akan belajar untuk memahami kaidah penggunaan bahasa Indonesia serta menggunakan bahasa Indonesia dalam penulisan karya ilmiah. Selain itu, yang paling utama adalah menumbuhkan rasa bangga terhadap bahasa Indonesia. Saya mengutip ya, ini ada ucapan dari Profesor Mahsun. Kadang kita tidak bisa menjelaskan diri kita sendiri, namun berkat orang lainlah kita bisa terjelaskan. Kita bisa menamai jari tengah kita dengan sebutan si tengah, karena masing-masing ada 2 jari di sebelah kanan dan kirinya. Apa maksudnya? Nah, jadi sebuah bangsa itu kadang tidak bisa menjelaskan dirinya bahwa dirinya adalah sebuah bangsa, tapi dia dijelaskan oleh unsur yang lain. Lalu apa hubungannya dengan bahasa Indonesia? Ya, jadi seperti halnya suku Jawa, ya, orang dikenal sebagai orang Jawa karena ada bahasa Jawa. Orang dikenal sebagai orang Bali karena ada bahasa Bali. Lalu bagaimana dengan orang Indonesia? Seseorang dikenal sebagai orang Indonesia lantaran ada bahasa Indonesia. Oleh sebab itu, dibutuhkan sebuah bahasa yang bernama bahasa Indonesia. Lalu muncullah beberapa pertanyaan. Bagaimana asal-muasal bahasa Indonesia? Mengapa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu? Lalu bagaimana periodisasi bahasa Indonesia? Bagaimana kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia? Bagaimana kedudukan bahasa Indonesia? Apa fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara? Dan apa fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional? Pertanyaan-pertanyaan ini akan kita kupas pada pertemuan kita hari ini. Belajar bahasa sama dengan belajar budaya. Sebuah etnis dikenali lantaran bahasa. Ada beberapa unsur pengikat kebangsaan, agama, ras, dan bahasa. Dari ketiga unsur pengikat kebangsaan ini, hanya satu unsur yang sangat mungkin dijadikan sebagai unsur pengikat kebangsaan dalam konteks keindonesiaan, yaitu bahasa. Kenapa? Karena di Indonesia ada banyak agama, sehingga agama tidak bisa menjadi unsur pengikat kebangsaan. Bagaimana dengan ras? Ya, di Indonesia lebih dari satu ras. Jadi ras tidak bisa menjadi unsur pengikat kebangsaan. Yang sangat berpotensi menjadi unsur pengikat kebangsaan adalah bahasa. Pertanyaannya, apakah ada bahasa Indonesia sebelum peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928? Tentu saja tidak. Nah, itulah
asal muasal atau cikal bakal berdirinya atau dibentuknya bahasa Indonesia, yaitu peristiwa Sumpah Pemuda. Dalam pada satu poin di Sumpah Pemuda terdapat pernyataan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia, bukan berbahasa satu bahasa Indonesia. Ya, ini berbeda. Jadi pemuda Indonesia dalam tanda kutip rela menjual murah bahasa daerahnya. Jadi waktu itu tidak ada yang namanya bahasa Indonesia. Adanya adalah bahasa daerah, bahasa Sunda, bahasa Bali, bahasa Papua, bahasa Batak, bahasa Jawa, bahasa Aceh, dan sebagainya. Nah, lalu mereka harus menomorduakan bahasa daerah mereka demi menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Bahasa daerah tetap diakui, tapi bahasa Indonesia lah yang harus dijunjung. Itu merupakan pengorbanan yang sangat mendalam bagi para pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang kita katakan sebagai peristiwa bersejarah Sumpah Pemuda. Bahasa merupakan bagian yang sangat penting dari peradaban. Buktinya bangsa Jepang, bangsa Arab, bangsa Israel. Ketika bangsa ini menyatakan bahwa mereka harus memiliki bahasa nasional sebagai unsur pengikat kebangsaan. Ya. Lalu mengapa bahasa Melayu yang dipilih sebagai cikal bakal bahasa Indonesia? Karena ada beberapa alasan. Yang pertama, bahasa Melayu telah menjadi bahasa perhubungan atau lingua franca sejak zaman Sriwijaya, tersebar luas ke seluruh pelosok Nusantara. Jadi tidak perlu masyarakat di Nusantara itu bekerja keras untuk memahami bahasa daerah yang lain karena mereka sudah terbiasa menggunakan bahasa Melayu. Kemudian sistem bahasa Melayu sederhana dan demokratis serta mudah dipelajari. Bahasa Melayu diterima oleh semua suku bangsa di Indonesia dan bahasa Melayu bersifat reseptif atau sanggup menerima pengaruh dari bahasa asing dan daerah untuk memperkaya khazanah kosakatanya sendiri. Lalu bagaimana kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia? Ya, apa kedudukan bahasa Indonesia? Apa fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara? Dan apa fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional? Jadi bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa negara dan sebagai bahasa nasional. Lalu apa fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional? Yang pertama, sebagai lambang kebangsaan, sebagai lambang kebanggaan. Yang kedua, sebagai identitas nasional. 3, alat perhubungan antar bangsa. 4, alat pemersatu bangsa. Jadi sebagai sebuah analogi saja ya, ketika seseorang bernama Albert sebagai contoh dari Papua, dia bertemu dengan Ahmad dari Betawi. Mereka bertemu di Bandung. Albert bisa berbahasa Papua, ya Ahmad bisa berbahasa Betawi. Akankah mereka bisa berkomunikasi? Jawabannya bisa, karena mereka berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Ya, di sanalah Albert dan Ahmad merasa bahwa mereka satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Mengapa itu terwujud? Karena ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau alat perhubungan antar bangsa. Nah, inilah fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Lalu dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, apa fungsi bahasa Indonesia? Yang pertama, untuk bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua, pengantar dalam dunia pendidikan. 3, alat perhubungan resmi negara. 4, alat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi, ketika bahasa Indonesia dianggap sebagai bahasa negara, itu dikaitkan dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Misalnya, ada undang-undang yang mengatur bahwa bahasa pengantar dalam pembelajaran adalah bahasa Indonesia. Maka itu merujuk pada aturan, yaitu Undang-Undang Kebahasaan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Maka itu berkaitan dengan fungsi bahasa Indonesia sebagai sebuah bahasa negara, atau yang dikaitkan dengan Indonesia sebagai sebuah negara, bukan sebuah bangsa. Kalau kita memosisikan Indonesia sebagai sebuah bangsa, maka fungsinya akan menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Semoga Anda dapat memahami penjelasan saya. Selanjutnya, pengertian dan fungsi bahasa baku. Ya. Apa yang dimaksud dengan bahasa baku? Bahasa baku adalah ragam bahasa yang dilembagakan, yang memiliki kaidah yang mantap, yang oleh masyarakat pemakai bahasa digunakan sebagai acuan
Ya. Bahasa baku memiliki nilai komunikatif yang paling tinggi, digunakan dalam kepentingan nasional, dalam situasi resmi, terikat oleh tulisan baku, ejaan baku, kosakata baku, tata bahasa baku, dan lafal baku. Jadi ketika Anda bertemu dengan orang yang lebih tua, atau orang yang sangat Anda hormati, atau orang yang tidak begitu kita kenal, biasanya kita menggunakan ragam bahasa baku. Atau dalam penulisan karya ilmiah, Anda menggunakan ragam bahasa baku. Nah, ini yang sering ditanyakan ya, saya tanyakan kepada mahasiswa, apa yang dimaksud dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Rata-rata mahasiswa menjawab bahwa bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa Indonesia yang sesuai dengan ejaan. Nah, itu kurang tepat. Seharusnya kita mendefinisikan satu persatu dari unsur itu. Bahasa Indonesia yang baik adalah, dan bahasa Indonesia yang benar adalah. Baik itu maksudnya sesuai dengan situasi kebahasaan, sedangkan benar maksudnya sesuai dengan kaidah kebahasaan. Jadi penggunaan bahasa Indonesia yang baik itu disesuaikan dengan lingkungan keadaan yang dihadapi. Sedangkan penggunaan bahasa Indonesia yang benar adalah mengikuti kaidah kebahasaan yang dibakukan. Ya. Lalu apa ejaan yang kita gunakan saat ini? Yaitu EBI atau Ejaan Bahasa Indonesia. Pedomannya bernama PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Gitu ya. Jadi ya ketika kita menggunakan ragam bahasa Indonesia yang baik itu disesuaikan dengan lingkungan. Ya. Ketika kita menggunakan ragam bahasa Indonesia yang benar, harus mengikuti kaidah kebahasaan yang dibakukan. Ya. Lalu, ketentuan penggunaan bahasa Indonesia dalam Undang-Undang Republik Indonesia diatur dalam UU RI nomor 24 tahun 2009. Nah, ini yang kita namakan sebagai Undang-Undang Kebahasaan. Anda bisa mencari ya naskahnya di internet ya. Ini diterbit mungkin langsung ke laman Badan Bahasa Kemendikbud ya. Di sana Anda bisa membaca pasal per pasal dalam Undang-Undang Kebahasaan ini. Lalu ini ada 5 ya pertanyaan pemantik sebagai bahan diskusi kita yang nanti akan saya bagikan di laman Elena UNES. Ada 5 pertanyaan ini. Yang pertama, UKBI sebagai syarat menjadi pejabat negara. Jadi Badan Bahasa menyelenggarakan uji kemahiran berbahasa Indonesia atau UKBI ya. Gampangnya itu seperti TOEFL-nya bahasa Indonesia ya. Jadi untuk menguji apakah Anda bisa berbahasa Indonesia dengan benar atau tidak, Anda harus diuji melalui UKBI. Lalu UKBI itu dapatkah menjadi syarat menjadi pejabat negara? Anda setuju atau tidak? Yang kedua, bahasa asing digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah berstandar internasional. Apakah Anda setuju? 3, penggunaan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari menunjukkan kurangnya rasa nasionalisme seseorang. Setujukah Anda? 4, kalau ini tidak ditanya setuju atau tidak, tapi Anda diminta untuk memberikan solusi. Menurut Anda bagaimana cara yang paling efektif untuk menyosialisasikan bahasa Indonesia yang baik dan benar kepada masyarakat? 5, bagaimana cara menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional? Begitu ya. Silakan Anda isi tautan diskusi yang saya bagikan di Elena UNES ya, dan kalian bisa saling membalas ya gagasan dari teman Anda yang lain. Sekian penjelasan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.